Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana Maruf. Saya dari kelas E, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS yang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan membahas materi tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik yang dikemukakan oleh para tokoh psikologi behavioristik sering disebut dengan kontemporari behavioris atau bisa juga disebut psikologis. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioris dengan stimulasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik menekankan pada bentuknya tingkah laku yang nampak sebagai hasil dari proses belajar. Yang kedua, ciri-ciri teori behavioristik. Menurut Sumadi Suryabarata, teori behavioristik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elemen. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme peranan reaksi. Yang keempat, menggunakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, berfokus pada alasan di masa lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang ketujuh, dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, prinsip-prinsip behaviorisme. Terdapat ciri utama yang melekat pada teori yang berbasis pada paradigma behavioristik, antara lain objek psikologi adalah tingkah laku. Mazhab ini memandang objek psikologi bukanlah kesadaran tetapi tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk-bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks-refleks. Yang ketiga, behaviorisme tidak mengakui adanya potensi bawaan seperti bakat sifat umum yang menurun. Yang keempat, ada hukum-hukum belajar Edward Lee Thorndike. Thorndike merumuskan hasil eksperimennya dalam 3 hukum dasar atau hukum primer dan 5 hukum tambahan. Hukum dasar dari Thorndike adalah: yang pertama, hukum kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum akibat. Yang kelima, peranan teori Thorndike dalam belajar antara lain: yang pertama, Thorndike berpendapat bahwa cara mengajar yang baik bukanlah mengharapkan murid atau apa yang telah diajarkan. Yang kedua, tujuan pendidikan masih dalam batas kemampuan belajar peserta didik. Yang ketiga, supaya peserta didik dapat mengikuti pelajaran, proses belajar harus bertahap dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang keempat, dalam belajar motivasi tidak terlalu penting. Yang kelima, siswa yang belajar dengan baik diberikan hadiah. Yang keenam, secara situasi belajar harus menyadakan materi yang diberikan harus ada manfaatnya. Yang kedua, teori belajar conditioning atau Ivan Petrovich Pavlov. Yang pertama, ada dasar teori klasikal conditioning Pavlov. Yang kedua, prosedur eksperimen Pavlov.
Yang ketiga, pandangan Pavlov tentang belajar. Yang keempat, aplikasi teori Pavlov dalam pendidikan. Yang keenam, teori operan conditioning atau Bruce Frederick Skinner. Sekilas tentang Skinner. Dasar teori Skinner. Eksperimen Skinner, berbandingan antara teori Skinner dengan Thorndike. Aplikasi teori Skinner dalam pendidikan. Ada beberapa pelajaran yang dapat digunakan berdasarkan kecenderungan ini, yaitu yang pertama, perlu adanya tujuan yang jelas dalam pengertian tingkah laku. Apa yang diharapkan dicapai oleh para siswa. Tujuan diatur sedemikian rupa secara bertahap dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan, jangan ditunda, harus segera diberi feedback. Jika salah dibetulkan, jika betul diberi reinforcement. Yang ketiga, proses belajar hendaknya mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat, bahan pengajaran terprogram secara linear, yaitu sistem modul. Yang kelima, tes hendaknya lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang keenam, dalam proses belajar mengajar dipentingkan aktivitas sendiri. Yang ketujuh, menggunakan hukuman dalam pendidikan. Yang kedelapan, pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak dihukum. Yang kesembilan, tingkah laku yang tidak diinginkan bila dibuat anak dibiarkan, tidak diperhatikan, tetapi tingkah laku yang diinginkan diberi reward. Yang ke-10, hadiah diberikan bila diperlukan. Yang ke-11, mementingkan shaping, yaitu pengarahan agar mencapai tujuan, mementingkan kebutuhan yang menimbulkan tingkah laku yang operan. Yang ke-13, dalam pembelajaran mengajar dengan menggunakan teaching machine. Yang ke-14, melaksanakan master learning, yaitu anak mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing, karena tiap-tiap anak beda irama belajarnya akibat murid naik atau tamat sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Yang terakhir, program belajar remedial bagi siswa yang memerlukan harus diberikan agar mencapai prinsip belajar tuntas. Baiklah, hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.